Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah majlis talim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat amal iman dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumul mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man saraha fi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad wa sahibu hadzamakum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad bin Muhammad Ali bin Abdul Samad usulihim wa furihim zuhil kukim ajmain Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yuridarjan fil jannah wa ini dalilin barakati masurah anwarin munafatin fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid daurin amin. Wa ihda asyara nurul qalbi payah tadi binuri qalbihi ila ulumi wa asrarin. Ya, halaman 455 ya. Ini kemarin sampai berapa sih? 10 ya? Lupa deh. Kan 20 pertama kan baru karena 20 di dunia, 20 di akhirat ya. Ingat gak? Ini ngomongin apa nih? Ceritain dari awal lagi dah kalau yang lupa. Ya. Tumain tamal tu mayuti hillahu subhanal abda idza ata'ahul yazim khidmatuh. Nah, ini yang dibilang kemarin, kalau seumur hidupnya menjalankan thariqat ini ya, thariqat yang kita udah pelajarin dari Ghazali, 7 tangga menuju ketauhidan. Jalan ini dengan baik, mujahadah dengan serius, mujahadah pasti serius ya. Makanya serius dan serius gitu. Ya, itu akan dapat keberkahan ataupun karomah 20 di dunia dan 20 di akhirat. 20 di dunia kemarin 10 udah. Ya, yang baru 10 kan 20 ya, berarti 11 nih sekarang. Ya. Ya, kalau 1 sampai 10 nya apa sih? Ya ingetin lagi gitu. Ya, minggu kemarin. Yang ke-11 adalah bagi kita yang mampu menjalankan ini dengan baik, thariqat ini yang diajarkan Ghazali untuk bertauhid kepada Allah sungguh-sungguh ya. Ini sebenarnya bahasanya saat allazina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh dalam menjalani apa-apa jalan yang menuju kepada Allah, lanah dia subulana, kami akan bukain jalan-jalannya. Nah, ini itu jalan-jalan apa ya? Ini 20 karomah di dunia, 20 karomah di akhirat. Dibukainnya kayak gitu, luar biasa. Ya, kemarin 10 aja kayaknya, 1 aja kita dapat, luar biasa banget. Ya, terus kita kayaknya 1 aja nggak dapat, ini gimana urusannya berarti? Kan kesungguh-sungguhan kita untuk mengenal Allah aja masih dipertanyakan berarti. Ya, bahkan keimanan kita mesti kita pikirin lagi. Sudahkah kita mengimani Allah, Al-Qur'annya, ya, hari akhiratnya gitu. Yang 11 nih, wal ihda asyarata. Yang ke-11 gitu. Ini kedengaran kan ya? Lebih jelas begini ya daripada pakai itu. Ya. Nurul qalbi itu, nurul cahaya hati patahdi binuri qalbihi ila ulumi al asrar. Ulumin wa asrarin ini wa hikamin. Nah, itu ini udah berat dah nih. Dapat ini 3 biji. 1 aja udah cukup. Ulum, asrar, hikmah 3. Nah, jadi siapa orang yang bisa menjalankan thariqat ini, Allah akan bukain jalan-jalannya. Yang 11 adalah cahaya Allah kasih ke hati. Cahaya yang ini, dengan cahaya ini, maka cahaya ini bisa membuat dia mendapat petunjuk tentang cahaya ilmu binuri qalbihi, dengan nur cahayanya ini. Jadi cahaya dari Allah masuk sini. Nah, cahaya di hati ini akan mengeluarkan pemahaman ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu ya,
ilmu-ilmu tuh gimana ya, kalau dibilang ada orang nggak belajarnya cuma dikit, ilmunya banyak. Ini karena ada kan juga di dalam hadis juga ada bahwa siapa yang jalanin satu ilmu maka Allah bukain ilmu-ilmu yang lain. Nah ini kan keseriusan berarti ya. Nah ini ilmu yang dibilang ada ulama yang mengatakan ente bacain Fatihah, ente bacain muqaddimah pengarangnya, insya Allah isinya tahu. Nah ini kan yang bilang ilmu kayak gitu. Kenapa? Udah ada cahaya di dalam hatinya, dia baca kitab aja cepat paham semuanya isinya tuh ya, dengan cahaya hati yang Allah titipin tuh. Kedua, bisa jadi dapat lagi apa? Itu tuh ilmu. Bayangkan orang kalau kita aja kalang pikir kalau Imam Asqalani itu kayaknya nggak masuk akal manusia yang bisa apal semua kitab hadis. Kan apalnya bukan hadis ya, ananya apal, dan itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, itu kitab sampai 9 kitab, kutubus sitah ya, kutubus tis'ah kadang, bahkan ke 9 kitab hadis itu dia hafal semuanya. Ini kan nggak masuk akal ya kalau dibilang ini ilmunya taruhnya di mana sini kayaknya ya. Kalau bisa sekian banyak kayak Imam Bukhari aja itu kan aneh, dia bisa memahami hadis, bahkan pernah dia mengaku kan dia orang yang bisa mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap sahih menurut dia. Saat itu ulama-ulama di zaman Bukhari itu manggil dia, ulama-ulama hadis 10 orang ngetes dia tentang sejauh mana dia menguasai hadis. Jadi ulama pertama ngeluarin hadis, kalau orang dulu begitu ngeluarin hadis pakai an-annya, an ngeluarin hadis. Ya, didengar sama Imam Bukhari. Yang kedua juga ngeluarin hadis lagi, lain hadis nih. An dia kata. Dari semuanya udah ngeluarin satu hadis. Mereka nanya, "Wahai Bukhari, mana hadis yang benar, mana yang salah?" Gitu. Kata Bukhari, "Sesungguhnya hadis yang kalian keluarkan enggak ada yang salah, benar semua, cuma perawinya salah semua." Begitu. Gitu. Satu-satu dibenerin. Yang pertama yang dari bapak ini gitu, an-annya begini nih, dibenerin an-annya. Karena emang dia ternyata itu ulama-ulama itu sengaja ngacak-ngacak an-annya. Kacau ya. Dibenerin satu-satu. Pas lihat iya dibenerin sama dia. Gue geleng langsung ini Imam Bukhari. Kayak gitu. An-annya dibenerin semuanya. Ya. Ini kan berarti ya ilmunya. Iya. Ya kita mah hadis doang, kata an-annya kagak tahu ya. Ini an-annya dibenerin sama dia. Karena emang sebenarnya ulama-ulama ini sengaja mengotek-ngotek an-annya. Dia tahu gak kalau ini an-annya ini perawi-perawinya itu diacak-acak. Tahu Imam Bukhari. Dibenerin atau semuanya, salut semuanya, dan akhirnya mengakui ya dia pantas jadi ahli hadis. Ini kan kalau dibilang otaknya ini yang dibilang ilmu, itu ilmu, tetapi kok bisa ilmunya yang kayaknya di luar kapasitas manusia sebagai manusia gitu ya, aneh gitu ya ilmu-ilmu. Mungkin kita bisa ngeliat juga ada seorang yang namanya Zakir Naik gitu kan, kayaknya pengetahuannya segitu banyaknya gitu. Ya ini yang dibilang ada cahaya titipan dari Allah, dan cahaya ini bisa membuka ilmu. Jadi emang ilmunya di sini, bukan di sini itu ada giganya ya. Paling ulama-ulama ada 1 tera lah. Kalau kita kan 2 giga gitu. Kayak kue putu ya kan, masuk kata keluar. Nah masuk sini nih, makanya masukin ke sini nih ya, air laut juga dimasukin sini nggak muat, maksudnya masih longgar tuh luasnya hati. Makanya mereka ilmunya ada di sini. Jadi apalnya itu apal memang pakai batin. Kenapa? Ada cahaya di sini, ilmu ketarik ke sini. Itu. Makanya ribuan ilmu, jutaan ilmu kalau ke hati masuk. Makanya mereka tuh nggak ke otak, ke sini. Otak bisa lupa. Kalau ke hati, bukan lupa sih, kalau otak tuh bisa kesimpannya, filenya udah lupa di mana gitu. Tapi kalau hati ini luar biasa. Ya makanya ini gimana caranya kita dapat yang ke-11 ini, cahaya ke dalam hati kita sampai bisa nuru qalbi ila ulum bin nur, dengan cahaya hati ini menuju kepada terbukanya ilmu. 1 tuh baru ilmu doang, bisa kebuka. Yang kedua asrar. Asrar ini rahasia-rahasia dari asrar itu, ya
esensi ilmu. Ini kan kadang-kadang ada orang yang ngobatin begini pakai ini gitu. Ini udah asrarnya tuh. Ilmu dari ayat Quran asrar. Nah kalau kita mau bilang kalau baca ayat kursi itu kan artinya deh, kita artinya apa hubungannya sama orang bisa sembuh penyakit dengan ayat kursi ya? Ini kan dia udah tahu asrar ya, asrar dari ayat itu, rahasia dari ayat-ayat ini, rahasia ayat itu, rahasia kehidupan. Nah ini udah esensi yang dipahami. Nah ini ilmu yang udah bukan zohirnya lagi, dalamnya gitu, dalam daripada ayat. Ini bisa tahu dari mana? Ya ini cahaya dari Allah langsung. Ya. Mirip-mirip dengan yang ketiga hikmah. Ini hikmah itu ya kandungan yang di dalam Quran, kandungan dalam kehidupan. Hikmah itu kan adalah kebijaksanaan arti awalnya. Tetapi orang-orang yang sangat paham esensi kehidupan itu yang dibilang bijaksana. Makanya orang hikmah itu orang yang tahu esensi hidup. Makanya dibilang orang hikmah, orang yang bijak. Karena semakin kita banyak paham esensi ngerti ya? Maksudnya hakikat kehidupan aslinya, tujuan hidup. Semakin kita paham, semakin bijaksana kita. Makanya dibilang orang-orang hikmah adalah orang yang bijaksana. Sisi zahir, sisi batin, sangat memahami. Gitu. Makanya ngomongannya tuh pasti dalam. Nah ini bisa nggak kita begitu? Ya. Kalau hitungannya peta hidup dunia, sampai jalan-jalan tikusnya dia tahu nih kan gitu, paham banget. Gitu. Ya, nah ini 3 hal yang bisa dapat kita dengan cahaya Allah ke hati kita, yaitu ilmu, asrar, rahasia Tuhan, hikmah. Ini kita dapat la tahdi ila ba'diha ghairu illa bijuhdi jahidin wa umrin madidin. Gak ada yang bisa mencapai ilmu ini semua kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, dan umur yang sungguh panjang. Ya untuk dapetin hal kayak gini nih, itu butuh kesungguh-sungguhan yang luar biasa dan butuh umur yang panjang. Ya. Tetapi kalau memang Allah titipin, nggak perlu lama, gitu. Ya. Gimana caranya biar itu? Ya mujahadah yang tadi. Ya 7 tangga itu dibenerin sungguh-sungguh, ini bisa dapet deh. Kalau mau nyari ini aja, ininya doang tuh, yang 11 doang ini. Kalau mau nyari biniannya doang itu butuh umur yang banyak, sungguh-sungguh. Makanya gimana caranya biar dapat yang lebih mudah? Yang kemarin diceritain, ada yang bisa dapat semua sehari, ada yang 70 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang setengah hari, ya, ada yang sehari, ada yang sekejap. Nah ini, gimana cara kita dapat lebih cepat? Jadi semakin sungguh-sungguh, semakin cepat. Gitu. Ya. Ini sebenarnya kan menggiurkan ya. Menggiurkan, tapi kita kan nafsunya doang, jalanannya oke. Ini sebenarnya udah dikasih menggiurkan banget, udah sampai 11 deh. Masa sih kata Ghazali, udah gue ceritain segininya masih belum aja mencoba gitu. Satu aja diharap. Ini suatu hal yang menikmat banget ya, disuguhin. Ayo nih makan, wah enak banget, tapi nggak mau gitu. Gimana nggak sebel Ghazali? Tuh, ini enak-enak banget nih makanannya. Ayo, ya enak sih emang. Ayo makan. Nggak gitu ya. Nih kita nih yang ke-12 nih. Wasanati asarata sarohus sadri. Ini aja cukup nih. Kalau saya pengen dapat nih juga enggak. Sahrus sadri. Lapang dada. Al-nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu kan ayatnya. Lapang dada itu enaknya apa? Boleh masalah terlihat besar di mata orang, di mata dia kecil. Ya. Kenapa orang bisa lapang dada dengan hadapi hidup? Karena ada yang paling menyakutkan adalah kematian dan azab kubur dan siksa neraka. Dia mikir ke situ. Jadi segala macam urusan dunia dianggap kecil, makanya lapang dada. Gitu. Ya. Mampu gitu. Karena mereka melihatnya ke sono. Ya. Misalnya kepanasan gitu, mereka bisa tenang dengan panas, lapang dada, nerimain aja tuh panas matahari. Kenapa? Daripada di neraka, daripada padang mahsyar tuh, mandangnya ke sana. Jadi saat-saat mereka melihat sesuatu pandangan penderitaan yang lebih dan sangat menyeramkan di dunia, mereka nggak terlalu merasa berat, makanya lapang dada. Itu salah satu trik orang-orang yang lapang dada begitu. Ya, fala yadiku zar'an bisai'in min mihani dunia.
tidaklah merasa sempit hatinya sejengkal pun, ya, dengan sesuatu ujian-ujian kehidupan dunia. Tidak merasa sempit sedikit pun atau sejengkal pun dengan segala sesuatu ujian atau masalah keduniaan. Bisa gitu begini. Ini ada orang-orang begini, tapi kan kita aneh ya. Bukannya aneh, karena memang ada titipan dari Tuhan. Kalau enggak memang nggak mungkin. Ya, kayak nggak masuk akal lah buat kita. Kita aja bingung, wah mana ada orang. Ada, kenapa? Karena memang nggak manusiawi. Kenapa? Ada cahaya dari Allah yang membuat lapang dadanya. Padahal berat, tapi dia tenang aja. Ini kan kita pengen harusnya dapat yang begini enak ya. Ya siapa yang udah dapat kayak gini? Para nabi. Mau diapain aja, disenyum aja kan gitu. Kok bisa begitu? Ya hatinya dibuka gitu. Kalau kita usahain sakit ya kan, nyesek aja gitu. Susah nih, berat. Ya emang berat, kalau enggak dikasih cahaya sama melihat. Itu. Ini biar dapat kayak gini, kadang-kadang orang akan bilang, kok lu bisa ya tenang ya? Dia akan yang kata, gue nggak tahu kenapa tenang aja. Nah, bisa jadi orangnya aja nggak paham lah. Karena emang Allah bikin hati tenang. Itu kan enak, nggak pakai usaha. Nggak pakai usaha nahan sakitnya. Dia nggak ngerasa sakit, biasa aja. Gitu. Kan kemarin udah dikasih tahu cara-caranya yang dibilang memalingkan cara pandang. Yang istri seorang ulama itu, yang kakinya kena kena batu dan akhirnya kukunya copot berdarah, dia malah tersenyum. Kan muridnya bingung, nggak tersenyum. Gitu. Karena pandangannya adalah terima kasih Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ke situ pandangannya ya. Jadi akhirnya sakitnya nggak dirasain, dia lebih lapang dadanya karena pandangannya lebih kepada pengampunan dosa. Ya. Itu sebenarnya trik-trik orang-orang yang lapang dada. Tetapi ini kita mengharap dari Allah yang ke-12 itu kelapangan dada. Wa masaibiha, segala macam kesempitan dunia berupa musibah-musibahnya. Wa mu'anninas, dan juga pembebanan ulah manusia dan juga tipu daya manusia. Ya. Beban dari tanggung jawab dunia, yaitu anak istri segala macam, masalah hidup keluarga macam, terus juga segala tipu daya orang-orang yang jahat. Dia tetap tenang jiwanya. Bisa nggak kita begini? Ada kan salah satunya yang saya pernah cerita, Kiai Abdul Hakim gitu. Dia diambil duitnya, ya, diambil orang 5 juta buat bikin lemari katanya, nggak datang lagi, ketipu dia. Ketipu ngomongnya apa? Kesian tuh orangnya. Wah, yangin tuh, yang nyolong dikasihanin. Di mana nggak lapang, batu dadah ya. Nggak ada sempit-sempit sama masalah dunia. Ya. Orang yang nyolong bawa kabur duitnya malah dikasihanin. Ini yang dibilang jiwanya sudah lapang. Ya. Makanya dibilang tidak akan sempit sedikit pun. Segala sesuatu ujian dan juga musibah-musibah dunia dan juga pembebanan dari ulah-ulah manusia yang membebani hidupnya ataupun tipu daya dari manusia, nggak akan membuat hatinya sempit. Kok bisa begitu? Ini yang dibilang pertolongan Allah, di mana kita sungguh-sungguh mendekatkan diri sama Allah, pasti Allah akan jagain kita dengan membuat jiwa kita tenang. Ya, ngadepin hidup sekarang penting banget yang 12. Ya. Kalau kata Ghazali, ente di tahun 2024 butuh nih, gitu. Ngapain nggak diambil sih nih yang ke-12? Ya, zaman aneh mah kalau kata Ghazali mungkin zaman dia kan 1000 tahun yang lalu ya. Zaman gua nggak terlalu masalah nih, gitu. Sekarang ente nih berat banget, masalah banyak di dunia, apa di Jakarta, gitu. Lagi negaranya begitu kusut, gitu. Ini butuh nih, tuh kata Ghazali, ini butuh nih, pakai nih yang 12. Cuma kita malah ya kayaknya kurang-kurang butuh bagaimana? Ya ini kan kebutuhan kita. Masalah bukan harus kita beresin, tapi yang penting maksudnya ya negara, masalah negara. Ya siapa yang mampu beresin? Gimana caranya aja Allah bikin kita tenang ngadepin semuanya. Nah itu berarti kan kita mendingan proses diri kita. Ya. Itu yang ke-12. Yang ke-13 wasali 1 asaroh ta al-mahabah. Ini sudah tingkatan
uh, Allah kasih cahaya berupa kewibawaan. Nah, kewibawaan ini maksudnya disegenin aja, orang segen lihatnya. Wibawa gimana sih, ngerti wibawa ya? Hebah kalau orang-orang itu bilangnya hebah. Hebah itu tampangnya bikin orang geger aja, berwibawa lah. Wal mauqi'u fi nufusin nas, dapat tempat di hati manusia, di jiwa-jiwa manusia. Ya, yahtarimuhul ahlibar, dihormati ya sama orang-orang yang baik. Orang benar sangat mencintai, sangat suka, sangat sayang, sangat hormat. Wal asraru, dan juga orang jahat takut. Tuh, sih ya, enak apa gitu? Kalau orang yang demen sama kita itu sangat hormat. Jadi ada dua istilah wibawa. Jadi sini membuat orang segan dan takut. Segan itu orang yang cinta, orang yang baik. Yang orang yang jahat takut. Nah itu lebih ketakut. Dibikin sama Allah begitu, takut. Ya, di belakang sih ngoceh, ada orangnya takut gitu. Nah itu kewibawaannya. Allah kasih ada cahaya yang membuat orang itu mungkin mikir, gue ngapain ya kalau depan dia takut aja gitu. Ada orang pernah begitu ngungkapnya, dia bingung kenapa galak sebenarnya orang, tapi kok di depan orang itu takut aja gitu. Orangnya aja nggak ngerti, gue ngapain ya kalau depan dia takut aja. Nah ini Allah bikin ada cahaya yang membuat berwibawa. Orang yang baik akan suka, senang. Orang yang jahat akan takut. Gitu. Ya, enak ini ya. Gimana caranya? Serius. Jalan wahyahabuhu kullu fir'auna wa jabar. Ya, setiap Fir'aun, maksudnya orang-orang zalim, orang-orang yang sewenang-wenang, ini ngeri sama dia. Ya. Pejabat sekalipun yang jahat kayak macam, ya ngeri sama dia. Ngeri ketulah kali ya. Ya mungkin ada aura yang membuat pejabat jahat pun ataupun penguasa yang zalim itu ngeri ya sama orang kayak gitu. Dibikin ngeri. Ya. Itu karomah yang kedua, 13. Yang ke-14 warabi'ah tu asharata al-mahabbahu fil qulub. Ada penuh rasa cinta di hati-hati orang-orang. Manusia nih repotnya ini nih. Mahabbatu fi qulubi. Ada kecintaan di hati-hati setiap orang. Orang ada laki ada perempuan. Nah, hati-hati ujiannya kan gitu. Ya. Hati-hati sar gitu. Memang pandangan mata jadi kayak ini yang bilang kalau mau cari ilmu pelet dari Allah nih 13. Kayak Allah membuat orang tuh terpelet. Jadi laki perempuan senang lihatnya. Nah ujiannya pas yang di perempuan. Nah ujiannya tuh ya kan. Karena senang juga. Kalau laki kan senang, makin cinta makin cium tangan. Nah kalau perempuan ya makin cinta makin minta akad nikah kan gitu. Ya akad nikah dong, akad nikah bukan gitu. Ya deh. Hati-hati lah. Ya banyak yang minta ntar. Gitu. Ya udah kawin ada yang minta ntar. Kawin dulu dong. Pak Renal lah banyak lah ya. Dicintai kaum lelaki. Ya. Nah ini mahabbah ini, rasa cinta di hati. Ini kan kalau udah begini nih, orang aja cinta, gimana anak bini. Nah kalau udah kayak gini pastinya hidup rumah tangganya sakinah mawaddah. Mana dado? Ya itu ya. Ya bayangin rumah tangganya pasti lebih baik lah dibanding karena apa? Ya mana mungkin anak istrinya enggak mencintainya. Kalau orang-orang aja sangat mencintai. Ya begitu. Makanya saking mencintainya Fatimah aja nyusul tuh. Nabi meninggal nggak lama dia nyusul meninggal juga. Tuh sebegitu mencintainya anak sama bapak. Yang bapaknya segitu mulia soalnya. Sebegitu penuh cinta. Anaknya luar biasa, nggak mampu kehilangan bapaknya. 6 bulan kemudian ngikut. Ya. Itu. Lalu, nah ini tadi apa tuh?
wa yaj'alu lahul rahmanu wuddan, ya, menempatkan kepada hati manusia rasa cinta ini, menempatkan kepada hati manusia kasih sayang, cinta. Jadi memang aura jiwa hati ini memancarkan ke situ dan akhirnya masuk kecintaan ke dalam hati orang-orang. Ini kayak pelet lah jatuhnya. Tapi ini urusan dari Allah langsung, nggak ada obatnya. Kalau pelet kan itu namanya ada itunya. Ya, ini memang dari Allah langsung. Ya, nggak ada obat. Wa taral quluba kullaha mahbulatun majbulah ala hubbihi, dan terlihat setiap hati terhipnotis atas cinta kepadanya. Ya kayak dipelet ya. Tapi ini yang melet Allah langsung. Jadi bisa jadi, makanya ada orang yang kata-katanya itu memang membuat orang suka aja. Sebenarnya kayak ada lidahnya ini, kayak ada pelet, dan tapi dari Allah. Terhipnotis aja. Enak aja. Gitu. Tapi ini yang benar-benar bukan tukang hipnotis yang begitu. Mana ada, kan ini wali udah. Masa wali mau julas gitu orang dihipnotis. Tek gitu, enggak begitu. Ini bawaannya orang senang, makanya biasanya dikangenin gitu. Dia sangat dibutuhkan saat ngomongnya. Orang punya masalah cuma dibilang sabar ya, sabar, omongan dari mulutnya itu berasanya tenang, lain lah. Padahal ngomong sabar doang, siapa juga bisa ngomong sabar doang, tapi kalau keluar mulut dari mulut dia itu orang berasa tenang langsung. Itu nih kalau makorma yang begini ya. Ini ada terhipnotis setiap hati-hati. Wa nufus, jiwa, setiap jiwa juga kulluha bi ajma'iha kompak matbu'atan ala ta'zimihi wa ikrami. Kompak, segala jiwa-jiwa manusia itu kompak berbarengan untuk selalu menghormatinya dan memuliakannya. Maksudnya orang itu bawaannya udah menghormatin aja. Jadi kayak spontanitas, ngormatin, takzim, ya, muliain, itu kayak ya terhipnotis begitu, ya. Dari Allah nih, tapi ada juga yang dari iblis. Nanti kapan-kapan dipelajarin. Ada karomah dari Allah, ada karomah dari iblis. Gitu. Ya, lihat juga nanti tingkah lakunya. Wal khamisah, yang ke-15 asaroh, yang ke-15. Al barakatul amatu fi kulli syai'in min kalamin au nafsin au fi'lin au saubin au makanin. Ini keberkahan di setiap, keberkahan al-amah yang merata. Kadang kita kan berkah duit doang, hidup kagak berkah gitu. Ya, anak sakit-sakitan mulu, tapi berkah sih duitnya ada gitu. Ini berkahnya merata di segala bidang hidupnya. Ya, semua hidupnya penuh keberkahan. Fi kulli syai'in min kalamin, setiap kata-katanya penuh keberkahan. Bayangkan kata-katanya ada berkahnya. Ngomong aja punya berkah. Ya, kita ngomong aja keluarnya dosa kan gitu kan. Ya, ini berkah maksudnya apa sih? Berkah kebaikan yang bertambah, itu namanya berkah. Atau yang tadinya nggak baik ditambahin jadi baik. Yang baik jadi 2 kali lipat atau bahkan 3. Makanya kita mengatakan semoga dilipat gandakan keberkahan, diperbanyak berkah gitu. Jadi kebaikan ditambah kebaikan ditambah gitu. Jadi orang ngomong aja udah baik, tetapi keberkahannya ditambah, makin baik, makin baik. Jadi orang dengerin makin enak, padahal dia ngomong udah enak. Karena ada keberkahannya, makin masuk ke dalam hati. Begitu. Yang dibilang kalamnya aja penuh keberkahan. Ngomongnya. Au nafsin, napesnya berkah. Ini kan kalau napes itu dapat pahala kan enak banget gini. Iya. Kita napes dituntut mesti sholat 5 waktu gitu. Ini napes berkah, napesnya aja berkah. Ini yang begini-gini udah hampir nggak ada kayaknya ini. Ya, makanya dulu ada ulama-ulama tuh yang diharapkan banget hadir di rumah orang gitu. Duduk aja dah kiai, yang penting ente ada aja dah. Tuh kenapa? Kayak begini soalnya kiainya, duduk aja bikin berkah. Dia napes ruangannya itu keberkahan loh, bayangin itu. Makanya orang-orang dulu kayak gini pengen buat datang ke rumahnya, cuma asal duduk doang, karena dia napes aja berkah tuh. Ya,
Kalau kita napas keluar corona kan gitu. Ya, pakai masker gitu. Nah, lalu apaan? Aupilin, pekerjaannya juga penuh keberkahan. Pakaiannya, tempat dia duduk aja, tempat dia tinggal ada berkahnya. Ya. Sekarang kan banyak yang disalahgunakan ya, yang kan kita belum tentu tahu ini berkah apa enggak, main ambil aja gitu. Ya. Ini sekarang ini dari kisah-kisah yang Ghazali bilang begini, tetapi sekarang ada juga yang banyak-banyak salah paham. Ya. Orang-orang yang dianggap mungkin kita nggak ngelihat sosok yang dibilang dimaksud di sini ini salah paham. Banyak kan orang lihatnya ilmunya banyak sama muridnya banyak, padahal karakter sifat kelakuan hubudurnya yang tinggi. Tapi dia seorang yang mudeng-mudeng, ilmunya banyak, kita dia minum, kita minta minumnya berkah nih, berkah. Karena diambil dari sini berkah nih orang. Berkahnya menurut Ghazali bukan orang-orang yang ilmunya banyak, tetapi yang akhlaknya mulia, yang tidak cinta dunia, begitu. Nah makanya justru saya nanya, ini hampir nggak ada kayaknya orang bilang, terutama dari sisi kalangan ulama. Kalau kalangan orang biasa mungkin ada, karena mastur, mungkin ada yang mastur. Ya mastur ngerti gak? Tidak terlihat orangnya orang biasa. Tapi kalau di kalangan ulama agak sulit kayaknya udah dicari yang begini. Ya, yang segala gerakannya aja bentuk keberkahan. Ya, fi'lin, pakaian, ya pakaiannya aja itu kita dikasih nih, udah hidup kita ya penuh kebaikan. Hatta yatabaraka biturabin wati'ah, sampai dimohonkan keberkahan terhadap tanah yang dipijaknya. Sampai begitu gitu. Ya, siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Makom Ibrahim itu kan, makom Ibrahim itu bukan makom kuburannya, pijakan dia untuk naruh batu di Ka'bah. Itu pijakannya aja penuh keberkahan. Kelasnya Nabi Ibrahim berarti ya. Ya. Sekarang kan masa dikerasin sama Ibrahim, kakinya jalan kayak kidodol. Ada gak film di lorong waktu ada? Ya. Itu penyelenehan tentang yang kayak gini. Karena banyak juga yang salah paham sih. Lihatnya udah, karena pemahamannya begini nih. Tanah yang diinjek aja. Sampai di film itu tuh ada di Kidodol itu yang film lorong waktu. Dia nih Kidodol ini cuci kaki mau ke masjid, cuci kaki di ember, airnya diminum gitu. Filmnya kacau lah, sampai diminta jenggotnya satu gitu. Ngiri, oh dia doanya dikasih, saya juga doa akhirnya rebutan akhirnya jenggotnya habis, sakit, aduh ji sakit deh ke saya gitu. Itu film nonton dah. Itu maksudnya penghinaan, maksudnya iya emang ada yang begini, tapi lihat dulu orangnya. Ya. Bahkan yang kayak gini-gini sulit diminta. Ini kok ngasih aja, ente mau gitu, ente mau gitu katanya. Akhirnya berebutan, guru saya kok nggak dapet ya, akhirnya dikerobotin, oh gitu. Akhirnya aduh sakit gitu. Nonton nggak? Episode berapa itu? Itu ya. Justru memang mencari orang kayak gini sulit. Kita harus ripul wali ilal wali, itu kan ada istilah begitu. Gak ada yang paham wali kecuali wali juga. Makanya agak susah. Ya, karakter wali itu yang paham wali juga. Yang ngaku-ngaku wali banyak kan gitu. Kalau yang ngaku-ngaku wali ya banyak lah. Kita juga bisa paham yang mana. No gitu. Kalau yang benar-benar wali gak bisa paham kecuali wali juga, atau yang mendalami sifat-sifat kewalian. Nah ini kan sebenarnya yang kita pelajarin, dan juga kita pada namanya Karamatul Aulia tuh 2 jilid, itu memahami sifat-sifat wali. Kalau kita paham sifat-sifatnya, kita akan tahu kayak gimana orang. Kalau enggak jadi wali dah gitu, ntar tahu dah gitu. Jadi dong kita sama jauh ya udah tahu. Gue kan cuma translate doang antar wali ketemu wali gitu. Itu ya, yang tahu wali juga gitu. Ya. Ini yang ke tadi itu sampai ke tanah aja. Wa bi makanin jalasa fihi yauman. Dan juga tempat dia duduk begini, itu dia pindah, berkah tempatnya. Makanya dulu ulama dulu tuh disuruh duduk doang, ya tahlilan, dibaca Al-Fatihah, udah dipulang lagi. Itu tuan rumahnya seneng banget. Kenapa? Dianggap bekas di duduk itu penuh keberkahan. Ya.
Kalau emang kalau kiai-kiai di tahun-tahun 60-an ya 70 kayaknya masih banyak. Ya, memang benar kelihatan kemuliaannya. Banyak soalnya asarnya. Asar atau apa nih efek apa namanya napak tilas lah. Bekas dia tinggalin. Bekas-bekas yang dia tinggalin yang dia usahain sampai sekarang luar biasa. Ya, masjidnya jadi megah, jadi orangnya jadi pada masyarakatnya jadi penuh keberkahan ini. Ada orang yang rumah tangganya jadi makin beres sampai sekarang. Itu cuma gara-gara rumahnya ini kan masih ada buktinya gitu. Yang dulu-dulu ya. Sekarang gitu ya. Lalu wa bi insanin sahibahu wa ra'ahu hinan. Tuh. Manusia dan dengan manusia sahibahu yang temenan sama dia dan pernah ngelihat dia itu pun dapat berkah. Nih maksudnya bayangin sampai temennya nih ulama ya, temennya itu dia temennya ulama, lu temenan sama temennya ulama, lu aja dapat keberkahan. Temennya dia, apalagi dia kan gitu. Gitu. Banyak dulu, kalau dulu masih kelihatan kisah-kisah ya, murid-muridnya kelihatan gitu. Bahkan anak-anaknya, anak-anak dari muridnya gitu.